Thinking of you, thinking of you, thinking of you, thinking of you. Hai teman-teman, perkenalkan saya Siska Ramdhani Wardana dengan NIM 2020011140 kelas C20 program studi S1 Administrasi Rumah Sakit di Institut Ilmu Kesehatan Pramonia. Saya membuat video ini hanya untuk memberikan sedikit wawasan kepada teman-teman sekalian bagaimana melakukan komplain di rumah sakit pada unit rawat jalan. Nah, video kali ini juga adalah salah satu pemilihan tugas saya pada mata kuliah manajemen komplain yang diberikan oleh dosen pengampu saya, Ibu Dian Ekawati SKM MKes. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak video selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan sedikit apa itu komplain. Nah, komplain adalah pengaduan atau penyampaian ketidakpuasan, kejengkelan, kemarahan, dan ketidaknyamanan pada pelanggan yang diberikan pelayanan kesehatan maupun secara langsung ataupun secara tidak langsung. Nah, mari kita bahas apa-apa saja komplain yang biasa terjadi di rumah sakit. Nah, yang pertama adalah komplain mekanikal, dan yang kedua komplain sikap karyawan, dan yang ketiga adalah komplain keluhan terkait pelayanan. Nah, di sini kita akan membahas tentang komplain di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suetomo. Rumah Sakit Umum Daerah Suetomo sebagai pusat rujukan nasional di Jawa Timur mengalami peningkatan jumlah kunjungan rata-rata pasien setiap tahun. Proses pelayanan pasien secara berjenjang menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suetomo menjadi rujukan terakhir pasien. Nah, di era JKN ini berbagai masalah semakin banyak, yaitu tentang keluhan pasien berobat di rumah sakit semakin meningkat. Pasien juga mengeluh tentang antrian yang lama dan sikap petugas yang tidak responsif. Pasien merasa kesulitan menyelesaikan persyaratan administrasi pasien BPJS Kesehatan dengan model kepesertaan lama atau asuransi kesehatan. Sosialisasi yang kurang menyebabkan informasi yang beredar mengenai prosedur pendaftaran pemanfaatan BPJS Kesehatan tidak relevan dan membingungkan. Akibatnya, tidak jarang staf menerima komplain atau kemarahan pasien, dituduh mempersulit bahkan dituding mencari keuntungan. Nah, peningkatan jumlah kunjungan pasien mengakibatkan hampir di setiap prosedur pelayanan di rumah sakit dikeluhkan oleh pasien, mulai dari ruang mendatangi bagian informasi sampai dengan pasien mengambil di loket obat. Kebanyakan pasien memiliki keterbatasan informasi tentang pengaduan atau komplain yang mereka rasa tidak nyaman. Mereka tidak tahu cara melakukan pengaduan ke bagian terkait. Maka diperlukan keterangan yang jelas dan sosialisasi tentang layanan pengaduan masyarakat, baik melalui spanduk maupun poster untuk memudahkan mereka. Nah, di sini saya akan memberikan alur pengaduan untuk memudahkan para pasien atau customer untuk melakukan komplain. Nah, langsung saja mari kita bahas alur di dalam melakukan komplain. Nah, bisa kita lihat alur di samping saya. Di sini tertera bagan yang sudah saya rancang untuk pasien dan customer melakukan komplain. Alur yang tertera di samping saya terdapat dua cara. Yang pertama, secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana cara melakukan komplain secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara yang pertama, yaitu secara langsung, di mana customer melakukan komplain di customer service rawat jalan. Jika customer service rawat jalan belum memberikan solusi yang baik dan pasien belum menerima solusi tersebut, maka customer service akan memberikan informasi komplain itu kepada kepala bagian instalasi rawat jalan. Nah, jika saja kepala instalasi rawat jalan belum bisa memberikan solusi atau menyelesaikan masalah tersebut, maka masalah tersebut akan dirujuk ke bagian humas, yaitu hubungan masyarakat. Nah, bagian humas akan memberikan solusi kepada pelanggan atau pengguna pelayanan kesehatan atau bisa dikatakan pasien. Jika pasien setelah menerima, maka komplain tersebut telah selesai. Nah, yang kedua secara tidak langsung, bisa melalui website atau medsos dan kotak suara rumah sakit. Jika telah dilakukan keluhan, maka
keluhan tersebut akan direkap oleh operator. Nah, keluhan tersebut akan menjadi motivasi atau melakukan perubahan tentang apa yang menjadi keluhan pasien dan customer yang diterima oleh pelanggan. Nah, maka masalah itu akan selesai jika telah melakukan perubahan. Baik, hanya yang itu saja dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thinking of you, thinking of you.